I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dipancarkan dari Studio IKM Lantai 2, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Raisa Radio untuk Anda. Sobat Sehat, selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat sore untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore hari ini menyapa kami semua di Raisa Radio dan sudah ada di Play Store. Dan juga selamat sore nih untuk Sobat Sehat yang sore hari ini sudah memantau melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan juga selamat sore untuk Sobat Sehat yang sore hari ini sudah berada di Zoom meetingnya Raisa Radio. Hari ini saya Galuh senang banget bisa ketemu Anda kembali Sobat Sehat, dan kita berada lagi di hari Senin 27 Juni 2022. Gimana nih Sobat Sehat sore-sore hari ini? Tentu sore hari ini biasanya waktu santai ya, setelah tadi seharian mungkin kuliah atau mungkin ngerjain tugas. Sore hari ini biasanya waktu untuk santai atau mungkin mengambil jeda untuk relaksasi. Nah, tentu bagi Anda Sobat Sehat punya cara masing-masing nih untuk relaksasi. Nah, kalau Sobat Sehat caranya gimana nih? Nah, Galuh punya tips untuk Anda, Sobat Sehat yang mungkin masih mencari cara sederhana gimana untuk biar bisa rileks. Sobat Sehat bisa keluar dari kosan atau mungkin keluar dari kelas gitu untuk melihat pepohonan. Karena Sobat Sehat, menurut penelitian ternyata melihat dedaunan hijau itu bisa membuat suasana hati kita jauh lebih baik dan lebih rileks. Nah, sembari Anda sore hari ini sambil rileks sore hari ini, kita akan menyimak program kami yaitu Bincang-Bincang Santai. Dan sore hari ini topiknya menarik nih Sobat Sehat dan sangat menarik, sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita akan mengenal penyakit rematik dan juga kira-kira penyebabnya apa nih. Kami akan ngobrol bersama dengan narasumber kami yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sudah hadir ada Dr. Dedi Nurwahid Ahadiono, Magister Kesehatan Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Reumatologi dari Divisi Reumatologi Departemen Penyakit Dalam FKKMK UGM. Nanti Dr. Dedi akan ditemani oleh Dr. Wahyu Trikurniawan dari Divisi Reumatologi Departemen Penyakit Dalam FKKMK UGM. Seperti biasa, Sobat Sehat, kami silakan untuk Anda sambil rileks di sore hari ini, boleh sambil mendengarkan Raisa Radio sembari ngapain gitu ya. Anda boleh bergabung, nimbrung bersama kami, boleh kami persilahkan di WhatsApp kami di 0858 8065 5970. Sekali lagi di 0858 8065 5970 untuk Sobat Sehat yang di radio, yang lagi di rumah. Untuk Sobat Sehat yang memantau lewat Zoom, Anda boleh bergabung bersama dengan kami di raise hand, di fitur raise hand, atau mungkin langsung dituliskan aja di kolom chat. Selamat menyimak selama kurang lebih 1 jam ke depan, Sobat Sehat. Dan kepada Dr. Wahyu, kami persilahkan. Silakan, Dok. Terima kasih Mbak Galuh untuk waktunya. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali para pendengar semuanya, pada sore hari ini kita akan ngobrol santai bareng nih tentang penyakit rematik, penyebabnya dan bagaimana sih cara menata laksananya. Jadi mungkin kita sudah familiar ya dengan istilah rematik. Nah, kali ini kita mau membahas lebih dalam nih, apa ya rematik itu, apa penyebabnya, apa tanda dan gejalanya, serta bagaimana sih cara mengatasi keluhan rematik tersebut. Sudah hadir bersama kita sore hari ini narasumber kita Dr. Dedi Nurwahid
Pak Hadiono, Magister Kesehatan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Reumatologi. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Selamat sore, Dr. Dedi. Selamat sore. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Baik juga kan? Alhamdulillah baik dok. Ya, Teman-teman sobat sehat semuanya juga pasti dalam keadaan yang baik-baik saja ya. ya. Jadi sore hari ini nanti dok kita akan diskusi bareng ya dok mengenai rematik. Ya. Mungkin juga para pendengar yang punya pertanyaan bisa langsung disampaikan ke kita juga yang akan kita bahas dan diskusikan bareng. Sebagai awal, boleh nggak sih dok dijelaskan apa sih yang kita kenal sebagai rematik itu? Terima kasih nih Dr. Wahyu ya. Dan sobat sehat semuanya yang sedang memantau acara bincang-bincang Raisa Radio pada sore hari ini. Saya berdoa untuk Anda semua supaya dalam selalu kondisi yang sehat ya. Jadi karena kesehatan itu penting untuk dasar semuanya ya, artinya mau bekerja, mau kuliah, mau belajar, apapun itu kalau tidak sehat tentunya tidak nyaman juga. Untuk pertanyaan saya panggil Mas sajalah ya, supaya kita lebih santai lagi lah. Ya. Ya, jadi gini Mas Wahyu, jadi bahwa kalau kita lihat rematik itu secara banyaknya penyakit itu adalah merupakan kumpulan ya. Jadi kalau orang kadang-kadang di masyarakat itu sudah wah rematik itu cuma satu ya enggak. Rematik itu kalau kita lihat dari beberapa buku itu ya lebih dari 100 penyakit ada di situ ya. Di antaranya ada lupus, ada rheumatic arthritis, ada polymyositis, ada Sjogren syndrome dan sebagainya. Jadi memang kalau secara singkat rematik itu ya banyak, tidak bisa kok rematik cuma satu itu tidak ya. Jadi untuk teman-teman sobat sehat bahwa rematik itu adalah suatu istilah yang besar ya. Jadi di dalamnya masih ada penyakit-penyakit yang khusus lainnya yang bisa dimasukkan di dalam apa yang disebut dengan penyakit rematik. Saya kira gitu. Monggo Mas Wahyu. Ya dokter, jadi kalau boleh saya konfirmasi kembali, kalau memang tadi istilah rematik itu lebih dari 100 penyakit, itu artinya rematik itu tidak selalu menyerang sendi ya dokter? Ya, jadi kalau Anda menanyakan seperti itu, berarti kita harus berpikir bahwa sendi itu bukan merupakan satu-satunya yang bisa membuat orang itu bergerak ya. Di sana ada otot, ada jaringan saraf, ada pembuluh darahnya di situ. Jadi memang terutama semua penyakit rematik ya pasti akan kena di persendian. Tetapi di jaringan periarsikuler juga bisa terjadi. Itu ya. Jadi tidak mesti kok karena ini rematik terus yang terkena hanya sendi itu tidak. Jadi artinya jaringan apa ya? Periarsikuler itu adalah jaringan-jaringan yang ada di sekitar sendinya. Itu juga bisa terkena. Jadi seperti tadi contohnya myositis atau peradangan pada otot yang disebabkan karena autoimun itu juga menyerangnya di otot kan gitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Silakan. dokter. Ya. Jadi mungkin karena penjelasan dari dokter Dedi tadi di mana ada lebih dari 100 kondisi yang bisa kita masukkan dalam penyakit rematik, mungkin kita pilih salah satu saja ya dok untuk kita bahas lebih dalam supaya teman-teman sobat sehat semuanya juga tidak terlalu Iya, bingung atau terlalu betul. luas pembahasannya. Betul, saya setuju karena kalau membahas sesuatu itu kalau bisa kita detailkan lebih baik ya. Jadi artinya apa yang kita capai atau pengetahuan apa yang kita ingin tambahkan jadi lebih bermanfaat ya daripada sedikit nanti juga tidak banyak ini. Jadi kalau saya usul kita bahas mengenai anu saja osteoartritis ya atau yang di dalam kalangan awam itu terjadi salah kaprah diistilahkan sebagai pengapuran. Nah, nanti yang datang ke dokter itu terus salah juga lagi. Dipikir pengapuran itu terus banyak harus kekurangan kalsium. Nah, itu tambah
Ini. Jadi mengapa kok terjadi seperti itu? Karena sejak dari awal osteoartritis itu memang sudah disalahkan, artinya dibikin pengapuran, padahal itu nggak ada hubungannya dengan kalsium. Oke. Oke, terima kasih Dokter Dedi. Sekarang Sobat Sehat Ya. semuanya, untuk usulan dari Dokter Dedi tadi, kita hari ini akan membahas lebih dalam tentang osteoartritis, G, di mana hal ini Ya. tidak termasuk dalam kondisi rematik tersebut. Setelah yang disebutkan oleh Dokter Dedi tadi, di mana di kalangan awam mungkin kita sering dengar pengapuran sendi ya, Dokter. Kalau boleh tahu, Ya. osteoartritis itu sebenarnya apa sih, Dok? Yang lebih tepatnya untuk membenarkan nih adanya Ya, salah jadi kaprah di masyarakat awam. jadi kalau saya ya istilahnya itu sudah osteoartritis ya. Osteoartritis adalah peradangan pada persendian. Karena dia persendiannya di mana? Masih pertanyaannya seperti itu ya. Jadi ada namanya OA pada pada lutut, itu bisa terjadi. Kemudian OA pada hip atau pada tulang panggul itu bisa juga. OA tangan juga bisa terjadi. Yang paling jarang adalah osteoartritis pada sendi di pergelangan kaki. Jadi artinya apa yang disebut dengan osteoartritis itu di dalam, kalau saya boleh menyampaikan nih Sobat Sehat, bahwa di dalam kompartemen sendi itu kan ada di situ ada ruang sendi, kemudian ada matriks tulang rawannya. Lah ini pada osteoartritis itu sebetulnya yang rusak itu adalah matriks di tulang rawannya itu. Jadi kalau saya biasanya mengistilahkan kalau di poli itu adalah bantalan sendinya. Ya, jadi bantalan sendinya itu yang pelan-pelan terkikis karena apa? Satu, biasanya karena berat badan yang berlebih, ya. Nah itu, kemudian ada, ini biasanya terjadi pada jenis kelamin wanita, itu usianya di atas 50 gitu. Ya, jadi artinya bahwa sebetulnya kalau mau dicengok mengapa kok terjadi seperti itu, ya kita lihat bahwa sejak kita menjadi dewasa, semenjak kita keluar dari setelah masa tulang itu bertumbuh dengan maksimal. Nah, maka yang terjadi itu sebetulnya setiap kali kita bergerak, setiap kali kita melakukan olahraga umpamanya, itu bisa saja terjadi. Jadi luka atau perobekan atau apa pada bantalan sendi ini tadi. Tetapi pada usia-usia seperti tadi sudah kita ungkapkan, sebelum usia 50 kalau dia rusak ya harus dikembalikan dengan sempurna. Jadi kalau ibarat HP begitu ya, kalau dia habis baterainya ya harus dikembalikan dengan sempurna. Ada kalanya dia tidak gemuk, aktivitasnya tidak terlalu berat, bisa terjadi ya, karena memang ada kelainan tertentu yang terkait dengan genetik, di mana ketika tulang rawan itu rusak diperbaiki tidak diperbaiki secara 100%. Jadi mesti tekor terus ya. Akhir-akhirnya ya terus tadi ya bisa dibayangkan bahwa ketika bantalan sendi itu akan menjadi menipis, maka mestinya struktur tulangnya juga masih akan terjadi, bisa terjadi kakinya menjadi X atau menjadi O begitu ya. Jadi alignment atau bahasa sobat-sobat sehat ini adalah kelurusan kaki lah begitu ya. Jadi kaki itu kan kalau dia memang terjadi sesuatu di persendiannya, kalau sendi yang tipis adalah di bagian dalam dari kaki, ya mestinya kakinya akan jadi bengkok ya gitu. Nah itu mungkin ininya dulu. Jadi memang ada
ini penyakit osteoartritis adalah biasanya kalau kita buka di mana, kita ada orang mengistilahkan wear and tear. Jadi artinya kita pakai ya pasti nanti ada ausnya, gitu ya. Supaya ini menjadi apa namanya? Supaya menjadikan kita tahu bahwa bantalan sendi itu ya sudah kita pakai lama sekali. Ya tentu ada yang masih baik, ada yang sudah mengalami penurunan. Saya kira itu. Terima kasih sekali Dokter Dedi untuk penjelasannya. Mau konfirmasi dok, tadi kan dokter sudah juga bilang bahwa pada kasus peradangan sendi atau osteoartritis yang kita kenal sebagai OA, itu kan seringnya di sendi-sendi yang lutut, panggul, tangan. Bisa dibilang itu sendi-sendi yang besar nih dokter. Nah kalau misalnya, mungkin nggak sih dok pada kasus osteoartritis itu juga mengerang sendi-sendi kecil dok, misalnya di jari-jari, atau Ya, bagaimana gitu? oke. Jadi kalau sendinya itu besar, mengapa besar? Karena ketika kita itu berjalan, ya nggak usah jauh-jauh, kita bicara berjalan saja. Orang itu berjalan pasti ada satu periode di mana dia akan mengangkat kaki yang satunya masih tinggal di bawah. Ya, jadi cara berjalan kita itu pasti seperti itu. Jadi satu melangkah, satu diangkat terus. Nah, proses seperti itu bisa dibayangkan ketika kita melangkah itu pasti ada satu kaki kan yang ketinggalan. Nah, dia akan menerima beban seluruh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan kalau kita sedang menapak, kita pindahkan kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri ingin maju ya, berarti yang kanan akan mendapatkan beban lebih. Apalagi kalau ini kita lakukan sesuatu aktivitas yang akan menambah berat. Contoh, kita naik tangga, coba bisa dibayangkan naik tangga itu saya yakin pasti jaranglah yang bisa melakukan dengan dua kaki langsung kan. Pasti satu mesti akan bergantian. Jadi ketika bergantian itu ditambah berat badan, ditambah lagi dengan gaya gravitasi, pasti akan membebani salah satu sendi. Mengapa yang dipilih adalah sendi lutut? Kalau kalau kita lihat bahwa masuk karena untuk bergerak supaya bagus ya, masuk ke panggul itu pasti tulangnya mesti bengkok ya, bukan terus langsung lurus gitu masuk kan enggak. Ya, justru kalau sobat sehat ini mungkin ya saya ada yang awam, ada yang ada yang mengetahui sedikit mengenai anatomi dan sebagainya ya. Kita lihat di situ bahwa tubuh itu membaginya ke bawah itu kan ada begitu indahnya Tuhan itu menciptakan kaki itu ketika dia menyebarkan berat badan itu maka yang ditumpu adalah di kaki kan. Nah, di kaki kalau kita lihat sendi panggul tidak terlalu berat, tapi yang di lutut itu pasti akan ini. Coba kita bayangkan seorang berat badannya ada di 100 atau 110 bahkan lebih, bisa dibayangkan bahwa sendi pada ini sendi lutut itu pasti akan terimbas ya, meskipun nanti ketika rusak dia akan perbaiki lagi. Ya, tapi intinya adalah bahwa tidak semua orang gemuk, jadi jangan dibalik ya. Jadi tidak semua orang dengan kelebihan berat badan itu akan terjadi osteoartritis. Ya, jadi bisa saja dia enggak. Ya, nah, jadi makanya kegiatan-kegiatan itu kan kita harus pilihkan ya. Artinya memang betul-betul naik turun tangga itu memang tidak disarankan. Itu Mas. Ya, terima kasih Dokter Dedi untuk Ya, penjelasannya. oke. Nah, kita sekarang bahas lagi dok. Tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa sendi-sendi besar memang rentan terkena
osteoartritis, di mana hal itu menjadi tumpuan badan kita. Nah, kalau ada seseorang nih dok yang menderita osteoartritis, biasanya gejala yang sering muncul apa sih dok pada kasus osteoartritis ini? Nah, kalau gejalanya itu pasti ya, karena di situ sebetulnya kalau kita lihat sendi itu di dalam sendi sendiri, ya, di dalam sendi sendiri itu ketika dia masih utuh, nah kita mungkin ini juga sobat sehat bisa ini ya bahwa di dalam persendian itu ya memang tidak ada serabut sarafnya juga, ya. Jadi sehingga sebetulnya nyerinya itu bisa berasal dari luarnya, jadi kalau kita lihat ada pembungkus sendinya, kemudian otot-ototnya, itulah yang akan menyebabkan dia nyeri. Jadi biasanya yang akan dirasakan itu karena ini berkaitan dengan mekanik, ya mungkin sobat sehat, jadi kita lihat bahwa orang berjalan itu mekanikal ya. Jadi artinya ketika kita melakukan bergerak, berjalan, berlari dan sebagainya itu, nah maka kalau dia terjadi masalah dengan bantalan sendinya, ya pasti kita secara logika ketika kita bawa gerak pasti sakit. Biasanya kita tanya aja gimana sakit, sakitnya saat apa? Saat berjalan atau saat istirahat. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kalau pada osteoartritis ini pada saat bergerak, jadi dia akan bilang bahwa oh, pada saat saya naik turun tangga itu nyeri. Kemudian yang berikutnya lagi adalah waktunya. Waktunya bisa sudah dirasakan lebih dari 3 bulan. Itu ya. Ya, jadi nanti ya terus nanti kita ngelihatnya bagaimana? Ya ada ini, ada yang kita tanyakan, kemudian apa namanya? Kita periksa, pemeriksaan fisik, ada bengkak, kemerahan pada persendiannya, ya ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sudah terjadi peradangan. Itu ya, jadi intinya adalah nyeri udah. Nah kalau semuanya nggak nyeri ya tentu bisa saja disebabkan dengan yang lainnya. Oke, jadi yang paling penting adalah nyeri, kita tanyakan nyerinya. Nyerinya kenapa sih? Oh ya, waktu saya pakai jalan, waktu saya naik tangga itu pasti nyeri ya. Sudah bisa kita bayangkan, berarti terjadi sesuatu dengan lututnya. Itu Mas. Terima kasih dokter. Jadi Ya, sobat sehat oke. semuanya itu tadi ya untuk penjelasan apa sih tandanya dan gejalanya kalau kita menderita osteoartritis nih. Nah sekarang dari tanda dan gejalanya tadi dok, apa sih yang bisa kita lakukan atau pengobatan apa ya dok yang bisa kita dapatkan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang tadi dok? Oke. Jadi kalau kita ingin apa yang bisa kita lakukan ya, berarti kita harus melihat dulu pada umur berapa ini terjadi. Ya, karena tadi sudah kita beritahu pada awal itu perbaikan pada bantalan sendinya itu baik. Biasanya pada umur-umur yang muda tidak pernah terjadi ya. Biasanya pada umur di atas 50. Nah, sekarang bagaimana cara Cara penanganannya ya? Jadi dok kalau misalnya ada keluhan nih, kan keluhannya adalah nyeri ya dok ya, terutama saat digerakkan. Nah, sobat Ya. sehat semua kalau misalnya memang ada nih Ya nanti temannya, keluarganya. kalau ini mekanik berarti kalau sudah tidak digerakkan, dia sudah istirahat, biasanya nyerinya juga berkurang. Ya. Nah, jadi kalau saya ya apa yang bisa kita lakukan ya? Kita lakukan tergantung Mas, tergantung beratnya kerusakannya. Kalau kerusakannya masih ringan,
Nah, bisa kita berikan suplementasi ke dalam sendinya. Ya, kita beri suplementasi. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan juga bisa terjadi perbaikan. Tetapi kalau yang sudah berat sekali, kalau saya membahasakan itu biasanya adalah akan ketemu tulang yang atas dengan tulang yang bawah, yaitu kalau sudah di tahap itu ya biasanya kita harus memperbaiki dengan tindakan pembedahan supaya efektif. Nah, obat ya bisa, cuma kan artinya bantalan sendinya sudah harus diperbaiki. Gitu, Mas. Ya, terima kasih dokter. Izin menambahkan Ya. kalau misalnya tadi memang derajatnya itu sudah yang berat, kemudian usianya mungkin seringkali sudah pada usia yang sudah lanjut nih dokter. Nah, itu kalau misalnya operasi tadi dok, itu kapan sih dok bisa kita pertimbangkan bahwa syarat-syarat apa sih pasien itu bisa dioperasi atau mungkin kapan sih pasien itu cukup dengan minum obat saja? Nah, sekarang begini, kita mesti lihat derajatnya. Kalau derajat, karena masalahnya itu kadang-kadang kita tidak merasa bahwa oh ini ada masalah dengan persendian. Kok kadang sakit, kadang enggak. Ya, datang-datang sudah berat. Nah ini yang repot ini masalah. Ya, jadi kalau saya ya karena banyak ya penyebabnya. Jadi kadang-kadang ya bukan dari osteoartritis tapi ada penyebab lain, minum obat baik. Nah, tapi biasanya memang betul tadi sudah disampaikan ini masalahnya adalah ketika jaringan atau bantalan itu pada usia yang lanjut itu tidak semudah perbaikannya itu pada saat tulang rawan itu tadi masih dalam muda. Jadi intinya itu kalau sudah tua ya pabriknya itu juga sudah kurang ya. Jadi artinya ya tambah dia. Nah, kemudian teori yang lain adalah kadang-kadang pada wanita itu ketika usia sudah 55 ke atas itu maka berat badannya biasanya nambah. Ya, penambahan berat badan ini atau kita sebut kadang-kadang kita membilangnya adalah sentral obesitas ya. Obesitas sentral itu kan juga lalu akan memperberat topangan pada lututnya. Ya, apalagi sekarang ini kadang-kadang dia tidak merasa tempat tidurnya itu ada di lantai atas, dia keseharian di bawah, awal-awal nggak masalah, nggak ada nyeri, tapi begitu kadang nyeri, kadang-kadang setelah itu istirahat baik, udah nggak apa-apa ya. Jadi artinya dari faktor keterlambatan juga ada, ya kemudian faktor kebiasaan, gitu ya. Apalagi kadang-kadang kita ini nggak tahu apakah kita masih sehat dengkulnya dan sebagainya. Pada masa COVID yang kemarin semua pakai olahraga sepeda, ikut juga sepeda ya itu ya. Jadi bisa saja nanti akan menambah nyerinya pada daerah lutut. Saya kira itu, Mas. Terima kasih sekali Dr. Dedi untuk penjelasannya. Mungkin ini untuk sesi berikutnya akan kita break dahulu, nggih. Jadi nanti akan saya kembalikan ke Mbak Galuh. Setelah kita break sebentar, akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, dari teman-teman sobat sehat Coba nanti semuanya. ada di chat ya? Iya, ada di chat dan ada juga yang melalui radio. Jadi Oke. bisa disampaikan. Nanti akan kita lanjutkan setelah sesi break sebentar, nih, Dok. Ya. Silakan Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Dokter Dedi dan juga Dokter Wahyu. Seru banget, asik banget sore hari ini ya Sobat Sehat. Perlu kita ketahui juga kira-kira nyeri yang kita rasakan nih nyeri yang seperti apa gitu ya. Jadi kita harus cari tahu nih. Nah setelah ini kita akan masih bahas lagi nih Sobat Sehat. Dan kami juga mempersilahkan Anda untuk tetap bisa bertanya bersama dengan kami. Sekali lagi di 0858 8065
5970. Setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah yang satu ini tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Masa-masa dari Evelyn Gutawa dan juga Adido Pramono hadir untuk Anda. Masa keraguan usai sudah kini, masa yang kan datang, mari bersama hadapi, raih cita untuk sentosa. Jangan bimbang, ragu, tegak tiada kata cerah dalam perjuangan nanti. Tanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Masa yang bahagia menanti di sana, namun tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya kan sia-sia. Raih cita untuk sentosa, jangan bimbang, ragu, tegak tiada kata jerah dalam perjuangan nanti. Tanamkan kepastian dalam meraih cita yang menjadi harapan. Jalan berliku dalam kehidupan, deburan hikmah semata. Masa yang bahagia menanti di sana, namun tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya kan sia-sia. Tanpa kerja nyata dan doa pada yang esa, kiranya semua harapan untuk bahagia sentosa kan sia-sia. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio.
Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, apakah Sobat Sehat sudah tahu kalau UGM memiliki fasilitas bis sekolah? Bis sekolah ini merupakan bis listrik dengan nama Trans Gajah Mada yang beroperasi di 2 jalur, yaitu kawasan timur dan barat UGM. Trans Gajah Mada merupakan transportasi ramah lingkungan yang selalu memperhatikan isu perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan transportasi yang menggunakan energi fosil. Tersedia 2 Trans Gajah Mada yang akan mengelilingi area UGM dan melewati 35 halte Trans Jogja. Halte bis Trans Gajah Mada terletak berdekatan dengan halte Trans Jogja. 2 bus tersebut merupakan sumbangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang didukung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan pengusaha Dato Sri Tahir. Bis ini dapat berkapasitas 20 penumpang dan beroperasi setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 6:30 pagi sampai dengan pukul 4:15 sore dengan tunggu waktu di setiap haltenya sekitar 60 menit. Untuk Sobat Sehat yang penasaran dengan Trans Gajah Mada dan ingin lebih ramah lingkungan, ayo naik bis Trans Gajah Mada. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dari Ardhito Pramono dan juga Erwin Gutawa, masa-masa indah ada di depan sana. Jadi tetap kita harus ingat ada masa-masa itu nanti gitu ya. Dan sore hari ini Sobat Sehat masih untuk Anda yang baru saja bergabung di radio, selamat bergabung kembali di sesi bincang-bincang santai Raisa. Dan sore hari ini tema kita menarik, yaitu mengenal rematik dan juga penyebabnya. Dan khususnya adalah osteoartritis. Nah mungkin dari Sobat Sehat sudah banyak nih yang sudah bertanya, kiranya punya keluhan-keluhan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Dedi dan juga Dr. Wahyu tadi mengenai nyerinya yang seperti apa. Nah, Anda boleh bertanya langsung, untuk yang di Zoom boleh resen atau dituliskan di kolom chat, yang di radio di 0858 8065 5970. Baik, selamat menyimak kembali Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Dr. Wahyu. Monggo Dok. Terima kasih Mbak Galuh, selamat sore Sobat semua, sehat semuanya. Sekarang kita lanjut saja ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita. Mungkin nanti akan saya kelompokkan juga supaya pembahasannya bisa sekaligus. Yang pertama ini pertanyaan dari Ikana Wangsasih. Sugeng Santan Dokter, ciri osteoartritis sendiri biasanya seperti apa ya Dok yang bisa dirasakan? Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Dr. Dedi di sesi-sesi awal bahwa memang osteoartritis sendiri biasanya akan memberikan gejala utama yaitu nyeri, terutama apabila digerakkan. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Selamat sore, izin bertanya Dok, apakah bisa dijelaskan penyebab paling sering dan terjadinya rematik dan bagaimana cara mencegahnya nggih? Matur nuwun. Ini pertanyaan dari Siska Kuenala. Mungkin saya coba bantu jawab langsung. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Dedi bahwa ada beberapa faktor resiko nih terjadinya osteoartritis, terutama pertama yaitu jenis kelamin, biasanya pada laki-laki juga lebih sering. Kemudian usia, semakin bertambahnya usia juga resiko untuk terjadinya osteoartritis juga semakin tinggi. Yang ketiga juga terutama berat badan nih. Berat badan juga bisa mencetuskan atau memperberat terjadinya osteoartritis. Untuk pertanyaan berikutnya, langsung saya sambung saja karena mungkin ada beberapa pertanyaan biar semuanya tercakup. Ini pertanyaan dari Pak Agung Iswandi. Selamat sore Radio Raisa, bagus sekali topiknya. Izin bertanya Dokter, apakah betul mitos yang mandi pakai air dingin malam itu bisa membuat rematik? Lalu apakah ada batasan maksimal waktu mandi di malam hari? Terima kasih Dokter. Sebelumnya saya menambahkan bahwa pertanyaan ini juga sama nih, pertanyaannya dari Irfanda Husni Sahid, yang pertanyaannya bertanya bahwa selamat sore Dok, di masyarakat beredar info bahwa jika mandi malam bisa menyebabkan rematik, apakah itu benar ya Dok? Terima kasih. Jadi Dokter Dedi, ini ada 2 pertanyaan Dok yang intinya sama, apakah benar bahwa mandi malam hari itu terutama air dingin bisa mencetuskan rematik, lalu apakah ada batasan waktunya? Monggo Dokter Dedi. Oke, ya. Jadi
anu saya tuh kebiasaan kalau di radio kan apa namanya pembawa acaranya langsung mengantar. Jadi artinya karena ini kebetulan kami juga sama-sama dokter ya mungkin dari Sobat Sehat kok merasanya agak terlalu teknikal ya, tapi kan saya terbawa karena yang mengantar adalah dokter juga ya. Jadi tapi saya akan upayakan untuk inilah. Jadi rupanya pertanyaan ini hampir sering ketika kita memberikan apa namanya penerangan pada masyarakat, apakah itu dengan radio, biasanya ada 1-2 pertanyaan yang menanyakan mengenai mandi malam. Sebetulnya kita melihatnya begini, kalau seseorang itu jatuh umpamanya, bagi saya gitu ya, jatuh, terus karena jatuh itu maka tempat yang berhubungan kulit itu dengan jatuh di lantai begitu, nah otomatis dia akan mempertahankan diri supaya kita tahu bahwa ini ada sesuatu di situ. Sehingga pada saat itu para sobat sehat ini adalah saya tengah-tengah ya, mungkin ada yang mahasiswa, ada yang mahasiswa kedokteran yang ini dan sebagainya, tapi jadi intinya adalah begini. Kalau sesuatu itu terjadi akut ya, akut itu bahasa awamnya adalah segera, maksudnya kita jatuh ya, setelah jatuh kok kita merasa di tulang kita itu terasa nyeri dan sebagainya, itu disebut dengan peradangan atau inflamasi. Itu yang akut. Akut itu enggak lebih dari 3 hari ya. Jadi 1-2 hari itu kadang kalau bahasa Jawanya Jogja itu jarem itu ya, jarem-jarem. Jadi kalau itu masih akut, ini saya menjelaskannya begini, kalau itu masih akut, otomatis ya di dalam tubuh kita itu akan terjadi darah kita itu darah putih maksudnya itu akan segera keluar untuk segera membereskan yang jatuh tadi, ya kan? Nah, pada saat terjadi seperti itu, pada kondisi yang akut, kalau kita kompresnya salah, maka akan tambah bengkak. Ya, jadi pada kondisi yang akut, seandainya kita memberikan kompres hangat, maka kalau kita raba aja kan itu sudah hangat ya. Terus kita kasih hangat lagi, itu malah justru akan semakin bengkak. Kenapa? Karena dia akan lebih banyak menyebabkan laskar-laskar yang dan darah putih tadi untuk keluar segera membereskan apa ini yang terjadi begitu kan. Nah, sekarang kita balik. Kalau itu sudah lama, mungkin beberapa hari yang lalu ini begini itu ya. Kalau kita pulang dari bekerja terus kita mandinya hangat, kok enak ya dok? Ya itu tadi. Karena ini merupakan suatu keadaan yang kronis. Jadi kalau yang tadi yang akut, kalau mau nggak bengkak ya kompres dengan air dingin. Sementara kalau sudah yang kira-kira ini kan rematik itu kan terkait juga dengan waktu ya. Jadi ada yang akut juga ada yang kronis. Jadi kalau memang rasanya tuh pegelnya sudah numpuk, ketika kita kasih air hangat kan enak, ya toh? Karena apa? Karena di situ apa namanya dia peradangannya sudah kronis, sudah tidak terjadi lagi ini, maka rasa hangat itu akan memperbaiki suasana. Nah, sebaliknya apabila kita memberikan air dingin, ya rasanya masih enggak karu-karuan. Ya, jadi artinya dengan air hangat itu kan kita mencoba membuka pembuluh darah itu supaya lebih banyak yang pegel-pegel tadi segera diangkat. Nah, kalau pegel itu kan juga terkait dengan produk-produk sampah kita dan sebagainya itu kalau memang kita kasih hangat ya mesti enak dan rasanya segar. Nah, kalau kita kasih yang dingin ya pasti dia akan menjadi rasa nyeri. Ya itulah yang sebuah
mitos yang selalu diturunkan bahwa kalau mandi malam, nah kalau saya sih jawabannya gampang. Kalau mandi malam pakai air hangat ya biasanya tidak akan. Tapi kalau itu udah capek, udah ini tambah dingin, biasanya dia akan timbul rasa nyeri, akan timbul ini. Sehingga diinterpretasikan, waduh, kok ini ada rematik ya mandi air ini. Ya, sebetulnya kalau menurut saya ya tergantung. Kalau di situ inflamasinya atau peradangannya itu kronis, ya mungkin kita perlukan sedikit tenaga lagi, buka pembuluh darahnya pakai air hangat, biasanya akan proses peradangannya juga akan menjadi semakin baik. Tetapi kalau kita pakai sebaliknya, ya otomatis ya rasa tidak nyaman yang akan muncul, sehingga itulah diinterpretasikan sebagai rematik. Gitu. Tapi tidak ada kok namanya, oh karena mandinya malam pakai air dingin, pakai ini ya tidak ada. Jadi semuanya tergantung. Kalau tidak ada peradangan bagaimana? Ya kalau tidak ada peradangan, peradangan itu memang akan signifikan dengan nyeri, tapi tidak selalu begitu. Jadi kadang-kadang peradangannya sedikit tapi nyerinya banyak juga bisa. Saya kira itu jawaban saya, Mas. Jadi terima kasih banyak Dokter Dedi, sobat saya semua untuk pertanyaan yang tadi mungkin sudah terjawab ya untuk mitos apakah memang mandi malam dengan air dingin itu bisa menyebabkan rematik atau tidak. Kemudian kita lanjutkan lagi Dok ke pertanyaan berikutnya dari Hilmi Muhammad. Dok, saya mengalami tulang di bahu yang berbunyi krek-krek saat digerakkan. Apakah itu yang disebut Dokter Dedi tadi sebagai pengeroposan atau peradangan, Dok? Kemudian apakah yang saya alami itu juga berbahaya? Oke, saya kira Sobat Sehat pernah juga ya kalau kita kalau kita menekuk jari-jari itu kan kadang-kadang bunyi ya, klek 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 gitu ya. Nah, sebenarnya harus dinyatakan di sini bahwa itu adalah permasalahan. Jadi bunyi itu timbul karena bisa bergesernya urat. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ada otot, ada urat. Ya, urat itu adalah otot yang lebih kecil lagi. Ya, definisinya seperti itu. Jadi ada urat, ada kalau bahasa di kedokterannya kan ada tendon, kemudian nah itulah yang dia ketika dia bergeser kan kita sering nih kalau udah ini bunyi klek 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 gitu ya. Nah, itu jadi bunyi karena pada persendian itu bukan karena ini. Jadi agak beda konsepnya. Kecuali bunyi itu kita bisa rasakan namanya adalah kalau di teman-teman yang di kesehatan pasti tahu bahwa itu nanti ada namanya krepitasi. Krepitasi itu adalah memang bunyi dari persendiannya. Jadi kita harus bedakan bagaimana membedakannya. Tinggal kita tanya saja, kalau itu hanya bunyi, tidak ada nyeri, tidak ada apa, ya itu biasalah. Karena ya tadi seperti kita kalau jari-jari itu kita tekukkan kan kadang-kadang masih ada bunyi. Ya, artinya itu tidak bermasalah. Kecuali sudah berbunyi dan disertai dengan rasa nyeri. Itu yang harus kita waspadai. Ya, artinya bukan. Nah, terus tadi ada pertanyaan lagi. Kalau sudah seperti itu apa ya? Terus nanti jadinya osteoartritis ya. Saya bisa terangkan di sini bahwa untuk menegakkan satu penyakit rematik dengan penyakit rematik yang lain itu memang kita membutuhkan pemeriksaan lagi. Kita mungkin harus di ronsen, harus di USG. Nah, jadi artinya jadi kalau saya bilang bahwa oh ini begini, berarti kalau itu berarti itu ya, tidak ya, karena di antara 100 penyakit rematik tadi mereka punya cara-cara sendiri untuk menegakkan diagnosis. Umpamanya untuk asam urat itu harus bagaimana, harus kumat-kumatan ini, kemudian nanti kadar asam uratnya harus sekian. Nah, jadi artinya satu dengan yang lain beda. Ya, artinya tidak terus kalau ada rasa bunyi ini berarti tidak begitu, tapi ada pemeriksaan yang lain yang harus kita lakukan.
Ya, jadi tidak murni terus kita tanya sakit di lutut, begini terus langsung wah ini tidak ya. Jadi nanti ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lakukan. Saya kira itu Mas. Terima kasih Dokter Dedi. Wah, ini juga sangat menarik ya untuk pembahasannya yang tadi. Mungkin saya lanjutkan lagi, Dokter. Ini ada dua pertanyaan yang saya jadikan jadi satu. Ya. Dari Reni Cunomelan dan juga dari Zani. Dokter izin bertanya, apabila bagian kita di persendian berbunyi tek-tek, itu kenapa ya dokter? Dan apakah ada kaitannya dengan penipisan bantalan sendi? Mungkin tadi sudah terjawab ya dok? Sudah kalau itu Yang sudah selanjutnya terjawab ini tadi. tentang terapinya dok. Apakah renang bisa menjadi terapi untuk rematik? Kemudian satu lagi dokter, apakah terapi kretek-kretek tulang atau siropraktik yang sedang marak itu aman untuk penyembuhan radang sendi dok? Terima kasih dokter. Oke. Sekarang yang mengenai sendi tadi sudah tidak kita bahas ya. Saya kira pembahasannya sudah cukup itu. Kemudian kita jawab saja nomor 2, berenang. Berenang pada penyakit-penyakit rematik tertentu yang harus mengurangi beban tubuh itu baik. Ya, jadi seperti osteoartritis karena dia sudah kebebanan, maka untuk tetap menggerakkan otot-otot untuk kesehatan dari ototnya kita bisa lakukan dengan berenang. Tetapi osteoporosis berbeda. Kondisi osteoporosis kita harus melakukan latihan yang disebut dengan weight bearing. Jadi artinya harus ada beban. Dia lari dengan beban. Baru nanti akan, jadi mungkin secara ini bahwa tulang kita tumbuh itu juga dengan latihan. Jadi kita lari. Jadi kalau maunya ada anak-anak kok bahasa Jawanya pentalitan dan sebagainya, dia geraknya aktif, biarkan saja. Karena justru dengan dia bergerak seperti itu, maka akan tulangnya tumbuh dengan baik karena rangsangan pergerakan tadi. Gitu loh. Nah, jadi tidak bisa ya kita lihat dulu. Pokoknya sekarang kita menghadapi kasus yang osteoartritis, ya pengapuran pada lutut nih istilahnya. Ya itu memang yang disarankan ya tidak boleh jogging, tidak boleh apalagi ya jogging, lari, treadmill apa saja tidak disarankan. Kenapa? Ya kita kalau olahraga, naik sepeda, lari dan sebagainya tetap pakai lutut, ya kan? Berbeda dengan berenang. Kalau orang berenang, saya belum pernah melihat orang berenang dengan gaya berdiri, ya kan? Kalaupun toh pakai gaya berdiri, pasti sebagian beratnya itu sudah akan disangga oleh berat airnya itu. Ya, jadi artinya kalau kita berenang itu pasti menggunakan otot-otot, tapi berat badan kita tidak disangga di sendi lututnya. Itu, nah itu yang saya ini kan. Pertanyaan ketiga apa tadi? Tentang ini dok, praktek siropraktik dokter. Oh, siropraktik ya. Karena kok nih keasikan ngobrolnya kok saya lihat, waduh sudah sama. Ya oke deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ini memicu kapan nanti kita bisa bincang lagi kan gitu ya. Tapi yang jelas begini ya, kita harus tahu dulu kiropraktik itu apa sih. Kiropraktik itu dilakukan oleh seorang ahli yang dia bisa membetulkan letak. Kadang-kadang kan namanya tulang belakang dan sebagainya itu kalau kita ronsen posisinya begitu-begitu aja. Nah, tapi dalam bidang kiropraktik, ya, contoh ya ada nyeri kepala di belakang yang dirasakan di belakang, kemudian asal itu dilakukan tenaga yang sudah dilatih, artinya dia akan bisa mengembalikan. Jadi begini, jangan dianggap bahwa pergeseran itu mungkin sedikit sekali pergeseran. Ya kadang-kadang rongga panggul itu terhadap ini juga kadang-kadang geser. Ya, jadi mereka menggunakan itu untuk memperbaiki posisi atau letaknya. Ya, jadi kalau kita nggak punya pengalaman, tidak punya ilmunya, ya itu ya jangan ya. Tapi kalau yang jelas bahwa kondisi-kondisi tertentu itu bisa diperbaiki dengan kiropraktik. Saya
Kiropraktik itu kan yang kalau nanti diganti dikrek gitu kan. Ya, itu ada ilmunya, Mas. Jadi tidak sembarangan terus semuanya terus bisa dikerak-kerak. Tapi kalau itu ditangani secara profesional, ya insya Allah dia punya caranya itu. Jadi membetulkan tulang yang leher yang nomor berapa, kemudian ini dimasukkan dan sebagainya. Itu kan mereka juga ada alat diagnosisnya sendiri. Jadi tidak terus semuanya dikerjakan dalam cara yang sama. Saya kira itu mungkin jawaban saya. Terima kasih dokter. Izin dokter, ini Ah, ada satu pertanyaan terakhir dari Sobat Sehat hmm, atas nama Sasha. hmm, Sore dok, izin bertanya, apakah tulang yang jarang diberdayakan atau jarang olahraga itu oke, juga akan berpengaruh pada resiko munculnya penyakit OA itu tadi dok? Matur nuwun dokter. oke. Kalau sekarang begini nih ya. Jadi kayaknya memang tubuh kita itu tidak boleh defisiensi atau kekurangan, tidak boleh kelebihan. Semua harus pada pas. Ya, jadi kalau sekarang kita ambil contoh nih, kayaknya kata-kata yang tidak diberdayakan tadi agak susah ya nangkepnya. Nah, kita bilang aja begini. Kalau orang stroke, ya mungkin Sobat Sehat sudah tahu ya. Kalau orang stroke, dia nggak bisa gerakin kakinya, dia tidak bisa menggerakkan tangannya dan sebagainya. Itu iya, dia mungkin tidak akan dapat OA, tapi dia dapatnya adalah osteoporosis. Ya, semua yang tidak digerakkan nanti terjadi otot-ototnya itu mengecil, kemudian nggak bisa digerakkan lagi. Nah, ketika untuk latihan dan sebagainya ya akhirnya jadinya betul dia tidak ada osteoartritis tapi akan bisa menimbulkan satunya ini jadi osteoporosis. Terjadi apa pengeroposan. Sorry, apa? Ya pengeroposan dan satunya pengapuran ya. Saya sendiri kadang-kadang kebalik-balik. Jadi kalau semua tidak bisa tidak mau digerakkan, nah itu pasti dia akan keropos. Ya kayaknya memang sudah di ini ya. Coba kita bayangin kalau seseorang tidak menggerakkan ininya pasti makin lama makin kecil, malah bisa terjadi tulangnya keropos karena untuk menjadikan tulang itu sehat ya kita harus bergerak gitu. Ya, jadi nanti kalau kita katakan berarti kalau gitu orang yang nggak akan terjadi OA iya, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang lain. Saya kira itu Mas Wahyu. Terima kasih dokter Mudah-mudahan Didi. menjawab ya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dok. Mungkin sebelum Ya. saya tutup dan saya kembalikan ke Mbak Galuh, apakah ada closing statement dok terkait dengan Oh, pembahasan kita hari ini ke Sobat Sehat iya, semuanya? iya. Ini kalau disebut sobat sehat itu kan kita nggak tahu umurnya ya. Jadi artinya begini, kalau sobat sehat itu dia berada di usia 50, 52 ya, ya dijaga artinya supaya tidak terlalu berat dan tidak membebani pada sendi lututnya. Tetapi kalau sobat sehat ini belum kena dan sebagainya, masih awal, ya nanti dilihat apakah dari riwayat keluarga, ini begini, berarti kalau dari riwayat keluarga masih ada kemungkinan bahwa dia akan kena. Terus yang kedua, bukan berarti bahwa itu terjadi sendiri-sendiri. Ini closing statement saya, bahwa logikanya kalau seperti itu berarti atlet-atlet angkat berat itu pasti OA duluan, ya enggak? Ya, jadi semua harus jalan bareng tuh. Ada genetiknya, ada ini, semua ini baru dia akan muncul. Karena ya kalau dianggap seperti itu pemain basket, pemain apa yang dia ini. Tapi memang nggak ada sih pemain basket yang overweight itu kan nggak ada ya. Tapi paling tidak bahwa kan toh dia tetap menggunakan sendi lututnya. Jadi untuk kalau basket itu kan untuk semua lari apa segala itu. Nah, jadi intinya di situ. Jadi artinya untuk satu closing statement saya tadi itu, yang kedua ya rematik itu luas sekali.
besar sekali. Jadi kita mesti harus tahu apa ininya. Nanti kayak sama ya, umpamanya satu nyeri lutut, tapi yang satu kok ke sana, yang satu ke sana. Nah, itu memang beda-beda ya. Jadi artinya sesuatu hal yang kayaknya sama, gejalanya sama, tapi diagnosanya tidak akan terjadi berbeda. Saya kira itu Mas Wahyu. Mudah-mudahan semua sehat saja. Amin. Terima kasih sekali Dr. Dedi untuk sesi ngobrol santai sore hari ini mengenai penyakit rematik, penyebabnya, dan tadi sudah ada sesi tanya jawab juga. Semoga sharing kita hari ini dapat bermanfaat ya Dok buat sobat sehat semuanya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Galuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Dedi dan juga Dr. Wahyu yang telah memberikan ilmunya pada sore hari ini, sangat bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih banyak Dok, sehat-sehat untuk Dr. Dedi dan juga Dr. Wahyu. Terima kasih. Dr. Nur sudah berbagi Dok. Yeah. Dan Sobat Sehat itu tadi ya, mengenai bagaimana penyakit rematik dan juga bagaimana penyebabnya. Tadi juga banyak nih tips-tips yang dikatakan oleh Dr. Dedi dan juga Dr. Wahyu untuk kita sobat bahwa misalnya untuk membuat tubuh kita semakin sehat, tulang kita sehat itu dengan bergerak itu juga bisa membuat tulang kita semakin sehat. Jadi untuk kita harus menyeimbangkan tadi, harus bergerak juga, tapi juga ada olahraga-olahraga tertentu yang harus kita pilih sesuai dengan kondisi tubuh kita. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang di radio, yang di website maupun di Zoom, dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, Anda masih bisa mendengarkan kembali obrolan santai di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa berupa podcast Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Dr. Dedi, Dr. Wahyu, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di rumah, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Sobat Sehat. Sobat Sehat, sampai jumpa di edisi Bincang-Bincang Santai selanjutnya. Stay tune terus bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Jangan lupa follow Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Lalu terakhir, interaksi menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari. Duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu, pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tentang wahana. Oh lagi-lagi yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya adaku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong
Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio,